Selamat datang kembali di pelajaran Matematika B. Hari ini kita akan membahas mengenai operasi himpunan, ya. Nah, oke, yang akan kita pelajari sekarang adalah tentang irisan himpunan. Nah, apa itu irisan? Kalau dibilang irisan himpunan A dan B, itu bisa juga ditulis dengan A, tanda begini, dan B. Oke, itulah dan itu ditulisnya dengan tanda begini. Oke, bacanya kayak mana? A iris B. Nah, jadi cara tulisnya begini, dibacanya A iris B. Nah, jadi kalau irisan himpunan A dan B, itu artinya adalah himpunan yang termasuk anggota A dan B. Jadi himpunan anggota yang ada di A dan ada juga di B. Atau dengan kata lain bisa Ibu bilang, kalau misalnya dibilang irisan himpunan A dan B, yang sama dari himpunan A dan himpunan B. Yang sama, oke? Kita ambil contoh di sini biar lebih mudah paham. Semestanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A-nya anggotanya adalah 1, 2, 3, 5, 7. Himpunan B-nya adalah 2, 4, 7. Oke, nah kalau dibilang A iris B, kalau dibilang A iris B berarti kamu lihat himpunan A dan himpunan B mana yang sama? Yaitu 2 dan 7. Berarti kalau ditanya itu A iris B, itu adalah yang sama di antara A dan B, yaitu adalah 2 dan 7. Nah, kalau misalnya kita gambarkan di diagram Venn, Ibu gambar, ada himpunan A dan himpunan B, lingkarannya kita udah tahu, udah pasti dempet karena ada yang sama. Oke, yang sama Ibu tulis di tengah-tengah. Oke, nah sisanya kita tulis di masing-masing himpunan. 2 sama 7 udah kita tulis. Anggota di A yang belum kita tulis siapa? 1, 3, 5. Ya kan? Kita tulislah di himpunan A. 1, 3, 5. Di himpunan B yang belum kita tulis siapa? 4. Kita tulislah 4. Sekarang kita gambar yang di semesta. 1 udah ditulis. 2 udah. 3 udah. 4 udah. 5 udah. 6 belum. 7 udah. 8 belum ya. 9 juga belum. Jadi di semestanya Ibu tulis ada bilangan 6. Ini kurang 1 ya. Ada bilangan 6. Ada bilangan 8 dan ada bilangan 9. Inilah gambar diagram Venn-nya. Nah, kalau dibilang A iris B atau A dan B, itu posisinya ada di ini. Yang ditimpa sama A dan ditimpa sama B. Ini. Nah, itulah A dan B, yaitu 2 dan 7. Oke? Nah, sekarang kita lihat contoh. Oke, kita perhatikan contoh soal di sini. Jika semesta anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tentukan A dan B atau A iris B. Jika soal yang pertama, A merupakan himpunan yang anggotanya adalah X, di mana X lebih besar dari 3, dan X adalah anggota dari S. Berarti artinya apa? A itu adalah bilangan di S, anggota di S, yang lebih besar dari 3. Nah, jadi coba kamu sebutkan bilangan di S yang lebih besar dari 3. Yaitu, 3-nya ikut nggak? Enggak, karena nggak ada tanda sama dengan. Berarti dimulai dari 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke? Nah, dan B merupakan himpunan yang anggotanya adalah X, di mana X lebih kecil sama dengan 10, dan X adalah anggota kelipatan 4. Berarti kamu tinggal tuliskan anggota kelipatan 4 yang lebih kecil sama dengan 10, yaitu adalah 4, 8. Betul ya? Nah, kalau ditanya A iris B, atau A dan B, itu artinya apa? Anggota yang anggotanya itu sama A dan B gitu. Siapa-siapa aja yang sama di A dan B? Coba kamu lihat, ini himpunan A dan B. Siapa yang sama? Itu adalah 4 dan 8. Berarti A dan B itu berapa? Apa anggotanya? 4 dan 8. Itulah A dan B atau A iris B ya, yang sama di antara A dan B.
atau yang ada di A dan yang ada juga di B, yaitu adalah 4 dan 8. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. A merupakan himpunan yang anggotanya adalah X, di mana X lebih besar dari 5 dan X adalah anggota dari S. Berarti A-nya itu siapa? Anggota di S yang lebih besar dari 5. Siapa anggota di S yang lebih besar dari 5? Ini S-nya ya. Siapa anggota di S yang lebih besar dari 5? Yaitu 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Nah, selanjutnya, anggota B siapa? Anggota B adalah X, di mana X lebih kecil sama dengan 10 dan X adalah kelipatan 3. Berarti kelipatan 3 yang lebih kecil sama dengan 10. Yaitu 3, 6, 9. Benar ya? Nah, kalau dibilang A iris B atau A dan B itu yang sama di antara A dan B. Yaitu siapa? Yang sama di antara A dan B? 6 dan 9. Jadi Ibu tulis A iris B yaitu adalah 6 dan 9. Ngerti ya? Oke, selanjutnya. Contoh soal terakhir untuk irisan. A merupakan himpunan yang anggotanya adalah X, di mana X lebih besar dari 5, dan X adalah anggota dari S, dan X adalah kelipatan 5. Artinya kayak mana, Bu? Artinya, anggota di A itu siapa? Anggota di A itu, nih ya, Ibu tulis ya. Anggota di A itu adalah bilangan di S yang kelipatan 5 dan lebih besar dari 5. Berarti 5-nya ikut nggak? Kelipatan 5 di S ya ada siapa? Ada 5, ada 10. Tapi dia mau kelipatan 5 yang lebih besar dari 5. Berarti 5-nya nggak ikut, karena dia lebih besar dari 5. Nggak ada tanda sama dengan, berarti 5-nya nggak ikut, kita coret. Berarti anggota dari A siapa tinggal? 10 doang. Oke? Nah, anggota dari B adalah X, di mana X lebih kecil dari 9 dan X adalah anggota kelipatan 3. Berarti kelipatan 3 yang lebih kecil dari 9. Lebih kecil sama dengan 9. Yaitu adalah 3, 6, 9. Karena ada tanda sama dengannya ya. Jadi kita ikutkan 9-nya. Kalau ditanya A iris B atau A dan B, itu siapa? Coba kamu lihat. Siapa yang sama di antara A dan B? Ada nggak yang sama? Nggak ada. Kalau nggak ada, ya kamu tulis himpunan kosong, nggak usah diisi. Ngerti ya? Inilah untuk memahami tentang irisan dari dua himpunan. Ya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah gabungan himpunan. Nah, apa itu gabungan himpunan? Jadi kalau dibilang ada gabungan himpunan A dan B, itu ditulis dengan seperti ini. Ya. A gabung B. Dibacanya A gabung B, nulisnya begini. Adalah anggota yang termasuk himpunan A atau himpunan B. Berarti yang anggota-anggota di A digabung dengan anggota yang ada di B. Oke, contohnya bagaimana? Misalnya Ibu punya himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 5, 7. Oke. Nah, himpunan B anggotanya adalah 2, 4, 7, 9, 10. Nah, kalau dibilang A gabung B, itu artinya anggota yang di A digabung dengan anggota yang ada di B. Berarti kalau ditulis A gabung B itu siapa? Ya tulis saja lah semua yang ada di A dan semua yang ada di B. Yaitu adalah 1, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. Jadi semuanya ditulis. Oke, ngerti ya? Nah, itu kalau misalnya langsung tulis pakai angka. Bu harap kamu ngerti ya, tulis langsung pakai angka. Kalau misalnya Ibu tulis langsung pakai diagram Venn, bagaimana? Nah, contoh soal berikutnya, ya kalau pakai diagram Venn. Misalnya diketahui semesta dari suatu himpunan adalah semesta dari suatu himpunan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misalnya semestanya itu.
ya. Lalu dibilang himpunan A-nya adalah 1, 2, 3, 5, 7. Himpunan B-nya adalah 2, 4, 7, 9, 10. Nah, kalau disuruh cari gabungannya, gabungan himpunan A dan B, pakai diagram Venn, kayak mana? Ya, pertama-tama kita gambar dulu peta besar, itu untuk semesta. Lalu kamu tengok A dan B ada nggak yang sama? Ada, Bu. Jadi kalau ada, lingkarannya itu dempet, ya. Nah, Ibu biasa suka tulis dari yang sama dulu. Siapa yang sama di antara A dan B? Yaitu 2 dan 7. Oke? Nah, selanjutnya baru kita tulis. Himpunan di A yang belum ditulis siapa? Anggota di A yang belum ditulis 1, 3, 5. Himpunan B yang belum ditulis 4, 9, 10. Nah, himpunan semesta yang belum ditulis adalah 6 dan 8. Ya. Oh, ini rupanya ada Ibu tulis. 6 dan 8 himpunan di semesta yang belum Ibu tulis. Oke, selanjutnya setelah kamu kerjakan gambar diagram Venn-nya, kalau dibilang A gabung B, posisinya gini. A gabung B, berarti semua yang ada di A dan semua yang ada di B. Nah, inilah A gabung B. Yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. Itulah A gabung B, ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan NA gabung B. Ingat, NA gabung B itu artinya apa? Banyaknya anggota A digabung dengan B. Ya, kemarin kita udah belajar di bilangan kardinal. Jika diketahui himpunan semesta anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Himpunan A anggotanya adalah 2, 4, 6, 12, 14, dan himpunan B anggotanya adalah 4, 8, dan 12. Oke, tentukan A gabung B. Nah, dari himpunan-himpunan ini, kita otomatis tahu A gabung B itu berarti apa yang ada di A kita gabung dengan apa yang ada di B. Berarti siapa? 2, 4, 6, 8, 12, 14, itulah A gabung B. Karena soalnya tanya N A gabung B, berarti banyaknya anggota A gabung B. Ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti NA gabung B itu adalah 6. Oke? Nah, gimana kalau Ibu mau kalian gambarkan sekaligus sama diagram Venn-nya? Oh, tentu nggak akan jadi masalah ya. Nah, kita gambarkan dulu himpunan semestanya. Oke. Himpunan semestanya kita gambar kotaknya dulu. Setelah itu kita lihat himpunan A dan himpunan B. Ada nggak yang sama di antara A dan B? Kalau ada berarti lingkarannya dempet. Oh, ada 4 dan 12 ya. Berarti gambar lingkarannya dempet A dan B. Lalu Ibu mau gambar duluan, tulis duluan dari yang sama. Apa yang sama? Yaitu 4 dan 12. Nah, 4 dan 12 Ibu tulis di tengah-tengah. Karena sama. Ada di A dan ada di B. Jadi Ibu tulis di lingkaran yang memotong A dan B. Ya, jadi Ibu tulis di situ. Nah, sekarang kita tulis himpunan A. Siapa yang anggota belum ditulis? Yaitu 2, 6, 14. Kita tulis di bagian A. 2, 6, dan 14. Nah, yang B yang belum ditulis 8. Kita tulis di sini 8. Selanjutnya kita tulis semestanya. 2 udah ditulis. Oke, 4 udah, 6 udah, baru 8 udah. Nih, 10 belum, 12 udah, 14 udah. Berarti yang mau kita tulis di luar lingkaran adalah 10. Oke? Nah, kalau Ibu bilang A gabung B, tadi udah Ibu jelasin, Ibu hapus dulu ya, biar nggak semak. Kalau Ibu bilang A gabung B, itu berarti apa yang ada di A dan apa yang ada di B. Berarti ini ya. Nih, semua ini. Makanya bisa Ibu dapat 2, 6, 8, 12, 14. Oke? Karena gabungan dari ini. Nah, ada kalanya soalnya nggak seperti ini. Dia nggak munculin seperti ini. Jadi kayak mana? Kamu disuruh menentukan dari bilangan kardinalnya. Maksudnya gimana? Oke, pelan-pelan ya. Jadi pertama-tama hal yang harus kamu lakukan, kamu kan udah tahu A itu anggotanya siapa. Yaitu 2, 4, 6, 12, dan 14. Berarti NA-nya ada berapa? Berarti NA-nya ada 5. Kenapa? Berapa banyak anggota A? 1, 2, 3,
4, 5. Makanya NA-nya 5. NB-nya berapa banyak anggota B? Yaitu 3. Kalau dibilang gabung, berarti diapain? Ditambah kan? Kalau misalnya aku punya 3 permen, baru Doni punya 2 permen. Permen kami gabungkan, jumlahnya berapa? Kan ditambah. Tapi tidak begitu dengan himpunan. Nggak bisa langsung ditambah. Kenapa? Kalau kamu konsepnya itu NA gabung B itu adalah NA tambah NB, 5 tambah 3, hasilnya berapa? 8. Sementara tadi kita daftarkan anggotanya hasilnya berapa? 6. Jadi nggak bisa masalah himpunan ini kamu samakan dengan langsung ditambahkan. Ya. Karena apa? Kamu dapatnya 8. Ini adalah salah jawabannya. Karena jawaban sebenarnya adalah 6. Kok bisa salah ya, Bu ya? Karena gini loh. Ya. NA gabung B. A-nya kamu buat 5. 5 itu siapa? 2, 6, 14, 4, dan 12. Berarti ini kan? Ini NA-nya, betul? Baru kamu tambah dengan NB. NB-nya berapa? 3. 3 itu siapa? 4, 12, 8. Ini kan? Berarti kan kamu tengok nih tanda yang Ibu kasih. Nih ya, tanda yang Ibu kasih nih. Ibu kasih warna ungu. Tanda yang Ibu kasih. 4 dan 12 berarti dijumlahkan 2 kali. Ketika kita tulis A, 4 dan 12-nya ditulis. Ketika kita tulis B, 4 dan 12-nya juga ditulis. Berarti 4 dan 12 itu ditulis 2 kali. Betul ya? Makanya Ibu bilang nggak boleh langsung ditambahin. Tapi kamu harus mengamati dulu. Ada nggak yang sama di antara A dan B? Coba. Ada nggak yang sama di antara A dan B? Nih, kita lihat ya. Ada, Bu. Siapa yang sama di antara A dan B? Yaitu adalah 4 dan 12. Nah, jadi Ibu tulis NA. Nih ya, Ibu tulis NA dan B itu adalah 4 dan 12. Oke, ini 4 dan 12. Berarti ada berapa biji? NA dan B-nya. Ada 2 biji, yaitu 4 dan 12. Makanya NA dan B itu adalah 2. Nah, jadi kalau kamu mau pakai rumus, kamu harus pakai rumus ini. NA gabung B itu sama dengan NA tambah NB dikurang NA dan B. Berarti NA-nya berapa? 5 tambah, ini 5 tambah 3 ya, ini nanti ganti ya. 5 tambah 3 kurang 2. 5 tambah 3 itu adalah 8. 8 kurang 2 itu adalah 6. Betul toh? Sama kan hasilnya? Nah, oleh sebab itu, kalau kamu mau pakai bilangan kardinal untuk menjawab NA gabung B, kamu harus pakai rumus, yaitu ini. NA gabung B sama dengan NA tambah NB dikurang NA dan B. Oke? Nah, Ibu kasih contoh soal yang berikutnya, yang kedua. A merupakan himpunan yang anggotanya adalah X, di mana X adalah faktor dari 12. Dan B adalah himpunan yang anggotanya adalah X, di mana X lebih kecil sama dengan 10, dan X adalah anggota kelipatan 2. Tentukan NA gabung B dengan cara A mendaftarkan anggotanya, dan B menggunakan rumus. Oke? Nah, sekarang kita akan kerjakan dulu dengan cara yang pertama, yaitu mendaftarkan anggotanya. Oke, kita daftarkan dulu anggota dari A. Tadi dibilang apa? A merupakan himpunan yang anggotanya adalah X, di mana X adalah faktor dari 12. Faktor dari 12 itu siapa? 1, 2, 3, 4, 6, 12. Itulah faktor dari 12. Oke, kalau kamu bingung, kok bisa Bu dapat faktor dari 12 itu 1, 2, 3, 4, 6, 12? Nah, kamu tengok. 3 kali 4, 12. 2 kali 6, 12. 1 kali 12, 12. Itu pelajaran kalian kelas 6 SD. Ya. Kalau ada yang nggak ngerti, nggak apa-apa, boleh tanya ibu kayak mana cara cari faktor. Oke? Nah, sekarang kita kalau udah daftarkan anggota si A, kita daftarkan anggota si B, yaitu X, di mana X lebih kecil sama dengan 10, dan X adalah anggota bilangan kelipatan 2. Berarti artinya apa? B itu adalah kelipatan 2 yang lebih kecil sama dengan 10, yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Oke? Tentukan NA gabung B. Oke? Nah, pertama-tama kamu harus tentukan dulu A gabung B-nya itu siapa? Yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi hasilnya adalah
1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, dan 12. Kalau ditanya NA gabung B, berarti ditanya berapa banyak A gabung B. Itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti NA gabung B adalah 8. Nah, kalau ditanya dengan cara menggunakan rumus, ingat tadi Ibu udah kasih tahu rumusnya. NA gabung B itu sama dengan NA tambah NB dikurang NA dan B. Oke? NA-nya apa? NA-nya kamu harus tahu dulu. Nih, Bu hapus dulu ya, biar gampang nengoknya ya. NA, berarti berapa banyak anggota A? Coba hitung berapa banyak anggota A. Itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 anggota. NB ada berapa anggota? NB ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 anggota. Berarti NA 6, NB 5. Berarti 6 tambah 5. Dikurang dengan NA dan B. A dan B itu apa? Berarti yang sama di antara A dan B. Siapa yang sama di antara A dan B? Coba kamu tengok. Ada 2. Ada 4, ada 6. Berarti Ibu tulis A dan B itu adalah 2, 4, 6. Berarti kalau ditanya NA dan B, itu berapa banyak? 3 biji, betul ya? Makanya dikurang dengan 3. 6 tambah 5, 11, 11 kurang 3 itu adalah 8. Nah, sampai sini kalau ada yang nggak ngerti, kalian boleh chat Ibu ya, nak. Pelajaran pertama tentang operasi himpunan adalah tentang komplemen himpunan. Apa itu komplemen? Komplemen dari suatu himpunan adalah himpunan di luar himpunan tersebut, gitu ya. Jadi, kalau bisa dibilang komplemen dari suatu himpunan, berarti yang nggak termasuk dengan himpunan tersebut. Contohnya, misalnya ada suatu himpunan semesta yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, dan 15. Dan ada anggota himpunan A yaitu 1, 2, 3, 5, 7. Nah, kalau dikatakan komplemen dari A itu artinya apa? Selain dari A. Berarti anggota di S yang selain daripada A. Berarti anggota di S yang ada A kita coret. Karena namanya komplemen. Berarti yang bukan. Kalau dibilang A komplemen itu berarti yang bukan A. Kita coret yang ada A-nya, yaitu 1 kita coret di semesta, 2 kita coret di semesta, 3 kita coret di semesta, 5 kita coret di semesta, 7 kita coret di semesta. Berarti Ibu bisa tuliskan A komplemen atau yang bukan termasuk himpunan A, itu bisa ditulis dengan A peti atas, atau boleh juga ditulis dengan A pangkat C, itu artinya A komplemen. Berarti anggota di S yang nggak termasuk A. Berarti ada 4, ada 9, ada 10, ada 15. Namanya A komplemen. Berarti himpunan di S yang bukan A. Itu artinya. Oke? Nah, kalau misalnya Ibu ngomongnya sekarang adalah B komplemen, misalnya. Misalnya Ibu ngomongnya adalah B komplemen. Atau bisa ditulis dengan B peti, atau sama dengan B komplemen itu berarti B pangkat C ya. Oke. B komplemen artinya anggota semesta yang bukan B. Berarti kita coret anggota B. Yaitu ada 2, ada 4, ada 7, ada 10. Berarti B komplemen himpunan di S yang bukan termasuk B. Ada siapa? Ada 1, ada 3, ada 5, baru ada 9, dan ada 15. Itulah B komplemen, ya.
Nah, jadi kok B komplement berarti yang bukan B di semesta. Oke, jadi kalau misalnya begini bisa nggak kira-kira kita gambarkan ke dalam diagram Venn? Nah, kalau kamu kurang ngerti dengan tulisan seperti ini, Ibu akan coba gambarkan diagram Venn. Ingat, untuk menggambarkan diagram Venn, pertama-tama kita gambar dulu peta. Dan kita tuliskan lambang semestanya. Setelah itu kita coba lihat. Nih, coba kita lihat. Himpunan A sama himpunan B ada nggak yang sama? Ada, yaitu 2 dan 7 ya. 2 dan 7. Kalau ada yang sama, berarti gambar himpunan A dan B itu dempet lingkarannya. Sehingga Ibu buat ini himpunan A, ini himpunan B. Dempet dia. Kenapa dempet, Bu? Ada yang sama. Nah, ingat kalau mau gambar himpunan, mulai dengan yang sama dulu. Apa yang sama di antara A dan B? Yaitu 2 dan 7. Yang sama kita taruh mana? Yang sama kita taruh di tengah-tengah. Sehingga Ibu tulis 2 dan 7 di tengah-tengah mereka. Setelah kalian tulis yang sama di antara A dan B, baru kalian eksekusi. Tengok, di A siapa yang belum ditulis? Yang belum ditulis ada 1, ada 3, ada 5. Ya udah Ibu tulis 1, 3, 5. Di B siapa yang belum ditulis? 4 dan 10. Nah, Ibu tulis 4 dan 10. Setelah kalian udah selesai buat himpunan A dan himpunan B, sekarang kalian gambarkan semestanya. Semesta itu kalian lihat, siapa yang belum ditulis, itu yang kalian tulis. 1 udah ada, berarti nggak usah lagi. 2 pun udah ada. 3 udah ada. 4 udah ada. 5 udah ada. 7 udah ada. 9 belum ada. 10 udah ada. 15 belum ada, berarti yang kita tulis berapa? 9 dan 15. Nah, kalau tadi dibilang A komplement atau dibilang yang bukan himpunan A, kamu lihat mana lingkaran A. Lingkaran A itu kan yang ini kan? Yang ini. Nah, kamu lihat lingkaran A ini. Kalau dibilang A komplement, berarti yang di luar dari lingkaran A, yaitu adalah 4, 10, 9, 15. Betul kan? 4, 9, 10, 15. Betul ya? Nah, kalau sekarang dibilang adalah B komplement, kamu lihat mana lingkaran B? Lingkaran B itu ini. Nah, kalau dibilang B komplement itu artinya yang bukan B. Siapa yang bukan B? Ada 1, ada 3, ada 5, ada 9, ada 15. Betul kan? Nah, gitulah kira-kira komplement. Berarti komplement dari suatu himpunan itu berarti yang bukan termasuk himpunan itu. Ya. Nah, kita akan lihat contoh soal. Jika diketahui semesta itu anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, dan 10, tentukan A komplement. Tentukan A komplement. Jika A merupakan himpunan yang anggotanya adalah X, di mana X lebih kecil sama dengan 10 dan X adalah anggota bilangan genap. Pertama-tama kita harus tahu siapa dulu si A ini. Nah, kalau dari soal kita tahu bahwasanya si A itu adalah bilangan genap yang lebih kecil sama dengan 10. Berapa bilangan genap yang lebih kecil dari 10? 2, 4, 6, 8, 10. 10-nya ikut karena ada tanda lebih kecil sama dengan. Nih ya. Nah, jadi 10-nya ikut. Setelah kamu tahu himpunan A itu siapa-siapa aja, soal minta apa? A komplement. Nah, diminta A komplement. A komplement artinya apa? Siapa-siapa yang di semesta yang bukan A. Berarti A komplement itu selain daripada A. Yang bukan A. Nah, coba. 2, berarti kita coret. 4, kita coret. 6, kita coret. 8, kita coret. 10, kita coret. Nah, berarti A komplement itu siapa? Selain daripada A di semesta. Yaitu 1, 3, 5, nih ya. 1, 3, yang belum kita coret. 5, 7, dan 9. Itulah A komplement. Itu ya. Untuk soal A. Sekarang, kalau kamu ada yang nggak ngerti, kamu boleh japri Ibu ya. Chat Ibu by WA. Nah, selanjutnya kita lanjut.
Tentukan A komplement jika A merupakan himpunan yang anggotanya adalah X, di mana X lebih kecil sama dengan 10 dan X adalah anggota bilangan prima. Pertama-tama kita buat dulu A itu anggotanya siapa. Dari soal kita tahu A itu adalah bilangan prima yang lebih kecil sama dengan 10. Berapa bilangan prima yang lebih kecil sama dengan 10? 2, 3, 5, 7. Betul ya? Nah, kalau dibilang A komplement, berarti selain A. Ya udah, kita coret lah. 2, kita coret. 3, kita coret. 5, kita coret. 7, kita coret. Berarti A komplement itu bilangan yang ada di S yang nggak kita coret. Berarti adalah 1, 4, 6, 8, 9, 10. Itulah A komplement, ya. Bilangan di semesta selain daripada A. Selanjutnya, kalau dikatakan A merupakan himpunan yang anggotanya adalah X, di mana X lebih kecil sama dengan 10 dan X adalah anggota kelipatan 3. Kita harus tahu A itu siapa. Dari soal kita tahu A itu adalah bilangan kelipatan 3 yang lebih kecil sama dengan 10. Berapa? 3, 6, 9, ya kan? Berarti kalau dibilang A komplement, nah terserah lah kamu mau tulis A peti atau A pangkat C, sama aja ya. Berarti himpunan di semesta, anggota di semesta yang selain daripada A yang kita sebut tadi. Oke, 3 berarti 3-nya kita coret. 3-nya ini kita coret. 6 berarti 6-nya kita coret. 9 berarti 9-nya kita coret. Oke, berarti A komplement selain daripada A di semesta, yaitu adalah 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10. Nah, beginilah kira-kira cara untuk menyelesaikan soal yang menanyakan kalian tentang komplement dari suatu himpunan. Oke, selanjutnya kita akan bahas contoh soal. Diketahui semestanya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan 15. A-nya adalah faktor dari 12, B-nya adalah faktor kelipatan 3, B-nya adalah kelipatan 3 dari semesta, dan C-nya adalah kelipatan 4 dari semesta. Tentukan A dan B, baru A dan C komplement, baru tentukan juga A komplement digabung dengan B dan C. Nah, pertama-tama yang harus kamu selesaikan adalah kamu daftarkan dulu anggotanya. Oke, anggota dari A itu siapa? Faktor dari 12. Siapa faktor dari 12? 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. B itu siapa? Kelipatan 3 dari semesta. Siapa kelipatan 3 yang ada di sini? Yaitu adalah 3, 6, 9, 12, dan 15. Dan C itu adalah kelipatan 4 dari si semesta ini. Yaitu siapa? 4, 8, dan 12. Nah, setelah kamu mendaftarkan anggotanya lah baru kamu bisa kerjakan. A dan B, ingat A dan B atau A iris B itu berarti apa yang sama di antara A dan B? Coba kamu lihat apa yang sama di antara A dan B. Yaitu 3, 6, 12. Berarti yang sama di antara A dan B itu siapa tadi? 3, 6, salah coret ya Ibu ya. Sorry. 3, 6, dan 12. 3, 6, dan 12. Oke? Inilah A dan B. Nah, kalau soal berikutnya dia tanya A dan C komplement. Nah, kalau ada soal-soal komplement gini, kamu nggak usah tengok dulu komplemennya. Lihat aja dulu. Di dalamnya ini siapa? A dan C. A dan C itu siapa? Ini Ibu hapus biar nggak bingung. A dan C itu siapa? Ibu kasih warna biru, A dan C. Berarti yang sama di antara A dan C, yaitu 4 dan 12. Berarti kalau Ibu buat A dan C itu adalah 4 dan 12. Nah, setelah kamu cari di dalamnya itu, di dalamnya ini, tanpa lihat komplemennya, kalau kamu udah dapat, barulah kamu lihat soal yang sebenarnya, yaitu A dan C komplement. Berarti himpun anggota-anggota di semesta yang tidak memuat
A dan C, yaitu tidak memuat 4 dan 12. Berarti dari semesta ini kau coretlah 4. Kau coretlah 12. Nah, sisanya itulah A dan C komplement. Kenapa A dan C komplement? Itu artinya yang bukan A dan C di semesta. Nah, berarti ada siapa? Kamu tulis sendiri ya. 1, 2, 3. Nih, Ibu tandain. Berarti adalah 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Itulah A dan C. Komplement. Oke? Nah, lanjut ke soal berikutnya. Nanti kamu tulis ya, yang tadi Ibu tulis ya. Nah, lanjut ke soal berikutnya. A komplement digabung dengan B dan C. Nah, jadi kalau ingat, kalau Ibu bilang ada komplement-komplementnya, jangan dulu lihat komplementnya. Oke, kalau dibilang A komplement, kamu harus lihat dulu A-nya aja, nggak usah lihat komplementnya dulu. Oke, kita lihat A-nya itu siapa? Oh, ternyata udah ada, kita tulis di sini. A-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Berarti kalau gitu A komplementnya siapa? A komplementnya itu selain himpunan semesta, selain daripada si A. Berarti kita coretlah si A. Yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kita coret. Nah, yang nggak tercoret itulah A komplement. Yaitu adalah 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Itulah A komplement. Oke? Nah, selanjutnya B dan C. Kerjakan dulu dalam kurung. Siapa B dan C? B dan C itu berarti yang sama di antara B dan C. Siapa yang sama? Yaitu 12. Betul ya? Oke, tulis 12. Nah, setelah kamu selesaikan duluan yang di dalam kurung, baru kamu lihat soalnya. Soalnya tadi bilang apa? Soalnya tadi bilang, ini bukan ganti warna, A komplement, yaitu ini, digabung dengan B dan C. B dan C adalah 12. Berarti jawabannya apa? Ya udah, kamu tinggal gabungkan aja ini dengan ini, digabungkan. Berarti hasilnya adalah 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Itulah A komplement gabung B dan C. Oke? Kalau kamu nggak ngerti, kamu replay lagi videonya. Di situ kamu kalau nggak ngerti lagi, kamu boleh chat Ibu by WhatsApp. Selanjutnya, diketahui himpunan A dan B dengan keterangan NA itu sama dengan 7, NB itu sama dengan 4, dan NA gabung B itu sama dengan 9. Tentukan NA dan B. Nah, kalau begini gampang ya, karena tadi Ibu udah ngasih tahu rumus. Apa rumusnya? Ini. NA gabung B sama dengan NA tambah NB dikurang NA dan B, atau NA iris B. Nah, kalau begini kayak mana? Ya udah, kamu tinggal masukkan aja apa yang diketahui ke posisinya masing-masing. NA gabung B, ada nggak dikasih tahu soal? Oh, ada Bu, ini. Ya udah, kita tinggal tulis 9. Sama dengan NA. NA-nya tahu nggak berapa? Tahu Bu, ini. Berapa? 7. Tambah NB. NB-nya tahu nggak berapa? Oh, tahu Bu, ini. 4. Tambah 4. Kurang NA dan B. Atau bisa dibaca juga NA iris B. Yang kamu mau cari siapa? NA iris B. Oh, ingat dalam otak, kita mau cari NA iris B. Kita selesaikan angka dengan angka, 7 tambah 4, itu adalah 11, dikurang NA iris B. Kamu mau cari siapa? Kamu mau cari NA iris B. Betul? Yang bukan kawannya NA iris B adalah 11. 11 positif, usir sama dengan jadi negatif. Berarti jadi 9 kurang 11 sama dengan NA dan B. Ops, ada negatifnya nih Bu di depan. Kan nggak diapa-apain, jadi tetap kita tulis negatif. 9 kurang 11 itu adalah minus 2. Sama dengan minus NA dan B. Nah, ditanya soal adalah NA dan B. Negatif sama negatif di sini boleh dicoret. Ini ya, dicoret.
Sehingga NA dan B itu adalah 2. Gampang ya. Jadi kalau ada yang nggak ngerti, kalian boleh tanya ibu. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Semoga pelajaran ini bermanfaat.